Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Bertasbihlah, menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memperindah atau mengembangkan, menumbuhkan. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang menetapkan takdir dan juga memberikan petunjuk hidayah. Lugas, clear, jelas. Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan takdir. Berikutnya Allah berfirman di dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha ayat 40. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Kemudian engkau wahai Musa, engkau tiba ya, ala qadar, sebagaimana ditetapkan dalam takdir. Jadi Nabi Musa alaihi salam, kita tahu cerita panjangnya kisah Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan Nabi Musa alaihi salam di tahun di mana waktu itu Firaun menurunkan perintah kepada seluruh tentaranya, datanglah kalian kepada pemukiman Bani Israel, bunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir di tahun tersebut. Sepanjang tahun pasukan Firaun membunuh semua bayi laki-laki yang terlahir di tahun tersebut. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Musa lahir di tahun tersebut. Maka ibundanya takut, menyembunyikan dan seterusnya. Dan ternyata terlahir di tahun itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibundanya untuk melarungkan bayi bernama Musa kecil ini setelah sempat disusui oleh beliau, kemudian dilarungkan ke sungai Nil yang pada akhirnya kemudian berujung di pelataran sungai, ya, bantaran sungai dekat tempat aktivitas istrinya Firaun. Kemudian istrinya Firaun kebetulan tidak memiliki anak keturunan, diambil kemudian ditunjukkan kepada suaminya, si Firaun, wahai Firaun, jangan bunuh, la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin ini bisa bermanfaat buat kita, atau kalau perlu kita angkat sebagai anak. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam menjalankan ketetapan takdir yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu dilahirkan di tahun di mana keputusan Firaun adalah bunuh semua anak laki-laki bayi yang terlahir di tahun tersebut, tapi justru Nabi Musa diasuh, dibesarkan di singgasana istananya Firaun. Yang tadinya terancam dibunuh, justru hidup sebagai anak angkat Firaun di istana yang penuh dengan kemewahan. Ini takdir. Terus waktu berlalu sampai kemudian beliau membunuh seorang jiwa tidak sengaja. Ada satu pasukan Firaun, ada satu Bani Israel bertengkar. Kemudian yang Bani Israel ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta bantuannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang terkenal kuat secara fisik menampar atau menggampar pasukan Firaun tersebut. Satu kali gampar langsung mati seketika, tewas, saking kuatnya. Terus kisah berlanjut sampai Nabi Musa alaihissalam harus meninggalkan Mesir karena dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga beliau pun ke negeri Madian. Kemudian menikah di sana. Setelah beberapa waktu kemudian perjalanan, karena rindu ingin kembali ke Mesir, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kenabian sekaligus mukjizat. Ya tongkat, ya cahaya putih yang beliau bisa ambil dari bawah lengan dalamnya di arah kantongnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sampai beliau dengan tongkatnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bisa membelah lautan, menyeberang
kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, masih di tengah kemudian lautan kembali lagi. Itu semua bukan sesuatu yang terjadi spontanitas atau tiba-tiba atau kebetulan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Tsumma ji'ta 'ala qadariyya Musa." Semua ini wahai Musa adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam garisan takdir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 20, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atau maha menetapkan dengan takdirnya segala sesuatu. Segala sesuatu telah ditetapkan dengan takdir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir. At-Takwir ayat 28 dan 29. "Liman syaa'a minkum ay yastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang ingin lurus istiqamah dan tidaklah apa yang kalian kehendaki atau inginkan kecuali di bawah kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, ayat semacam ini di dalam Al-Qur'an dengan makna yang serupa sangatlah banyak. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW misalnya bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu." Segala sesuatu telah ditetapkan dengan takdir sampai pun kecerdasan dan kelemahan. Cerdasnya seseorang atau kurang cerdasnya seseorang, itu semua dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian orang tua melihat anaknya kok kurang-kurang, dia kursuskan, dia tambahkan bimbel, dia begini, dia begitu. Kamu ini kenapa sih? Udah diajarin, udah ditambahkan ekstrakurikuler, sudah ditambahkan bimbel, sudah ditambahkan les ini, les anu. Tapi kok kamu masih babel saja? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Iya benar ada usaha untuk belajar. Tapi jangan salahkan kalau seseorang itu memang memiliki keterbatasan. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu, Pak. Jangankan anak kita 5, 10, anak kita 2, dua-duanya berbeda. Apakah itu mau-maunya mereka? Bukan. Itulah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang satu subur gemuk, yang satu kurus. Yang kurus sehat, yang gemuk sakit-sakit. Terjadi atau tidak? Terjadi. Yang satu pinter banget, yang ini lemah banget. Tapi yang lemah banget ini, Masya Allah, akhlaknya mulia, yang pinter kurang ajar. Pada dasarnya semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ada proses, benar ada usaha perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Orang tadinya kikir, maka kemudian dia berusaha untuk menghilangkan kekikiran di dalam dirinya. Kekikiran itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Dia tersadar bahwa dirinya memiliki sifat tercela yaitu kikir, kemudian dia berusaha untuk tidak kikir. Dia berlatih dermawan, kasih lagi. Dia mengasah kedermawan dirinya sampai dari kikir dia berubah total drastis 180 derajat menjadi dermawan. Proses itu juga bagian dari takdir. Perubahan itu juga bagian dari takdir. Seseorang divonis sakit, sakitnya lumayan berat, bukan hanya minum obat tapi harus ada terapi ini, itu dan lain sebagainya. Mungkin operasi, mungkin ini, mungkin anu. Itu semua adalah bagian dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah yang pertama meyakini bahwa yang kita alami, yang kita jalankan dalam kehidupan ini semua adalah garis takdir Allah. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita berupaya untuk mendapatkan yang terbaik.
sambil memohon dengan prasangka baik kita, hasilnya apakah sesuai dengan harapan ataukah tidak sesuai dengan harapan, itu pun yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit, kemudian dia berobat ke dokter. Dia minum obat. Resep pertama habis 3 hari 3 malam, tidak ada perubahan. Kok nggak ada perubahan dok, habis minum obat? Kalau pertanyaan itu keluar dari keimanannya kepada takdir, maka habislah keimanan. Tapi kalau misalnya dia bertanya, dok mungkin ada sesuatu yang dosisnya perlu ditambahkan, atau ada analisa yang terluput, atau mungkin ada terapi yang perlu saya tambahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua juga bagian dari takdir. Makanya subhanallah, kata Nabi SAW, segala sesuatu sudah ditetapkan dalam kadar takdir, sampai pun yang cerdas atau kecerdasan dan kekurangan. Semua dari Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung diri dari kekurangan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Makanya panggil anak kita, nak, belum bisa juga ini nak, belum ayah, belum abi, belum papa. Baik nak, lanjutkan usahamu sambil kau berdoa. Ajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma, ajarkan, talqinkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Artinya, nah, ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari kekurangan, kelemahan, dan juga kemalasan. Ajarkan kepada mereka. Ustaz, anak saya udah gede-gede Ustaz, masa saya ngajarin anak udah gede? Ajarkan, sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan meja persidangan hisab, kita akan bisa berkata, ya Allah, aku sudah ajarkan, hidayah di tangan Engkau. Anak-anakku nurut, anakku tak nurut, anakku soleh, anakku belum soleh, itu keputusan dia. Tapi aku sudah berusaha, aku sudah berproses, aku telah mengajarkan. Jadi yang ada di dalam benak kita itu bukan orientasi hasil saja, tetapi orientasi proses. Tugasku apa sebagai seorang hamba? Badlul asbab, mengerahkan segala upaya. Hasilnya di tangan Allah. Saya mau hafal Al-Quran, bisa. Bapak, ini pertanyaan lepas, tidak harus dijawab di sini, jawab di hati masing-masing. Kita usia berapa sekarang? Mungkin ada usianya 40, 45, 50, 55, 60 dan seterusnya. Atau mungkin ada yang kurang daripada itu, mungkin ada yang lebih daripada itu. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Kenapa sampai seusia kita sekarang ini hafalan Al-Quran kita sedikit? Sebagian orang dengan entengnya dia menjawab, ya udah takdir Allah begini Ustaz. Benar, itu hasil akhirnya. Tapi pernahkah kita berproses? Dari dulu SD sampai sekarang hafalnya At-Takatsur sampai An-Nas. Tak pernah kita berpikir, ayo kita hafalkan surat apa, misalnya satu ayat lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, kalau usaha nggak ada, bagaimana akan muncul tiba-tiba hasil sebagaimana kita inginkan? Mustahil. Mustahil. Makanya tugas kita itu adalah mengerahkan upaya. Ada orang pengen dapat istri yang salihah, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mensolehkan dirinya, misalnya begitu. Bagaimana? Ingin punya kecukupan harta, tapi dia tidak pernah berusaha. Tempuh jalan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau ditawarkan oleh saudara Ansari yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Wahai Abdurrahman, aku punya 2 bidang kebun, 1 kebun buat kau. Aku punya 2 rumah, 1 rumah buat kau. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih, aku tidak perlu itu. Tunjukkan saja kepada aku di mana pasar.
Beliau ditunjukkan pasarnya di sana. Kemudian beliau berniaga sedikit dari yang tadinya kaya raya di Mekah. Kemudian ketika berhijrah dalam keadaan nol sama sekali, kemudian kembali ke Madinah dan beliau menjadi kaya raya. Kenapa bisa seperti itu? Ya takdirnya begitu, benar takdirnya. Tapi ada yang dilakukan atau tidak? Ada yang dilakukan. Makanya berusaha atau berikhtiar itu diiringi juga dengan doa. Berikhtiar itu diiringi dengan doa. Dan yang paling penting dari kedua itu adalah keimanan terhadap takdir. Jangan sampai karena imannya kepada takdir itu lemah, dia merasa dia sudah berupaya, berikhtiar, dia merasa dia sudah berdoa, tapi belum sebagaimana harapannya. Ini mulai semakin banyak ini Pak, generasi anak-anak muda yang seperti ini. Dia merasa belajar udah kencang, dia merasa bahkan bangun malam untuk sholat. Begitu ujian dia gagal, hasilnya tidak sebagaimana dia inginkan, dia protes kepada mama papanya. Kata mama, saya harus usaha, saya sudah usaha, mama tahu usaha saya mati-matian. Mama bilang salat malam, saya sudah salat malam selalu, tidak pernah ditinggalkan. Doa saya tiap malam, Ma. Kenapa Allah gak kasih sebagaimana yang saya minta? Katanya Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha menghendaki, Allah Maha menakdirkan, Allah Maha memberikan, mengabulkan doa. Kok gak ada hasilnya? Kenapa bisa ada anak berpikir dan mengucapkan itu seakan tak menerima? Karena keimanan kepada takdirnya lemah. Karena imannya kepada takdir lemah. Ini kewajiban kita semua Bapak, Ibu-ibu. Bagaimana caranya agar kita memiliki dinding keimanan kepada takdir yang kuat, dan kita juga bentengi anak-anak kita dengan takdir, dengan keimanan kepada takdir sekuat mungkin. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'." Tidaklah seorang hamba beriman dengan sempurna sampai dia beriman dengan 4. Yashhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah ba'athani bil haqq. Dan dia juga bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Allah mengutusku dengan petunjuk kebenaran. Yang pertama, ini imannya harus bulat dengan ini, syahadatan. Kemudian yang kedua, wa yu'mina bil maut. Seorang tidak beriman sampai dia beriman dengan adanya kematian, tidak akan abadi. Semua pasti ada titik akhirnya, berakhir berujung dengan kehancuran atau kematian. Wa bil ba'thi ba'dal maut. Dan tidak beriman juga dia sampai dia beriman bahwa akan ada kebangkitan setelah kematian. Mungkin hari ini, mungkin kemarin, mungkin besok, mungkin lusa, kita melihat sendiri ada orang-orang yang dibungkus dengan kain kafan. Laki-laki, perempuan, muda, tua, meninggal dunia. Dan kita suatu hari nanti akan menyusul seperti mereka. Tapi juga jangan lupa bahwa setelah kematian tersebut ada alam barzakh, alam kubur, dan juga ada kebangkitan. Dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sudah hancur, sudah tidak ada yang tersisa di kuburan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk mengembalikan kita bangkit kembali seperti sedia kala. Apakah sulit buat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sama sekali. Bahkan menciptakan Nabi Adam alaihi salam tidak ada contoh sebelumnya sama sekali. Allah mampu atau tidak? Mampu. Dari tanah Allah Subhanahu wa ta'ala buat dengan kedua tangannya yang mulia. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah. Fayakun, jadi. Kemudian diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam, istrinya, kun, jadilah. Maka jadilah jadilah Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam.
Yang belum ada contoh sebelumnya saja Allah mampu menciptakan. Apalagi kita pernah dihidupkan oleh Allah, kemudian mati, kemudian hancur jadi tanah. Sangat mungkin bagi Allah untuk mengembalikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Yang ketiga, beriman bahwa akan ada kebangkitan. Dan yang keempat, wa yu'mina bil qadar, beriman kepada takdir. Jadi beriman dengan dua kalimat syahadat, Allah adalah Rabb, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Rasul Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, membawa risalah kebenaran. Kemudian yang kedua, beriman dengan kematian, beriman dengan kebangkitan, dan beriman dengan takdir. Empat ini. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba beriman kecuali empat ini juga dihadirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah menarik percakapan antara seorang sahabat dengan putranya. Sahabatnya namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau punya anak, beliau beri nama Al-Walid. Walid ibn Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu. Al-Walid datang menemui ayahnya yang sakit, kondisinya sudah kritis. Atakhayalu fihi al-maut. Kata Al-Walid, putra Ubadah ini, aku membayangkan ayahku sebentar lagi meninggal dunia. Aku membayangkan ayahku sebentar lagi meninggal dunia karena kondisinya kritis. Allah mungkin sudah terbujur, tidak bisa turun dari ranjangnya dan lain sebagainya. Kemudian Al-Walid, si anak ini berkata, ya abada awsini wajtahid li, wahai ayahanda, berikan aku wasiat, berikan aku pesan. Kemudian Ubadah, sang ayah sahabat Nabi ini berkata, ajlisuni, coba dudukkan aku. Yang tadinya berbaring, beliau duduk. Kemudian beliau berkata, ya bunayya, wahai putraku, innaka lan tat'ama ta'mal iman, kau tidak akan mungkin merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Walan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah, kau tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Jadi dua, kau tidak akan pernah merasakan lezat manisnya iman. Kau tak akan dapat beriman kepada Allah Subhanahu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik sampai kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka si anak berkata, ya abata, fa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarruh. Ayah, kabarkan kepadaku apa itu takdir baik, apa itu takdir buruk. Maka ayahnya berkata, ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Nah, yakinilah bahwa apa yang bukan jatah nasibmu tak akan menjadi milikmu, dan apa yang sudah ditetapkan bagimu tidak akan keliru sampai kepada orang selain dirimu. Itulah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya aku, kata si ayah Ubadah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguh yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Di sana, bukan pena yang kita tahu sehari-hari. Pena. Ada makhluk Allah namanya al-qalam. Sungguh yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada si pena itu, uktub, tulislah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qala rabbi ma aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka ditulislah, fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Riwayat menyebutkan Allah berfirman, tulislah segala sesuatu sampai hari kiamat tiba. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun al-qalam untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat tiba, tak ada satupun yang terluput, sekecil apapun itu. Maka kemudian kata Nabi SAW, maka berlangsunglah sejak saat itu sampai hari kiamat tiba nanti, semua yang terjadi tak ada yang terlewat dari catatan al-qalam ini.
Kemudian Ubadah si ayah berkata, ya bunayya in mitta walasta ala dhalik dakhaltan nar. Nah, kalau kamu meninggal dunia dan kamu belum beriman sebagaimana Nabi tuntunkan ini tentang takdir ini, kamu pasti akan masuk neraka. Hanya beriman kepada takdir itu menjadikan seseorang tentram di dunia, damai hidupnya di dunia, dan selamat nanti di akhirat. Insya Allah dia selamat di akhirat karena dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa rasakan lezat dan manisnya iman. Kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik kecuali dengan ini. Kecuali dengan ini. Beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, bagian terakhir dari penjelasan ini adalah beriman kepada takdir meliputi 4 hal sekaligus. Beriman kepada takdir itu meliputi 4 hal sekaligus. 4 hal sekaligus. Yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, yang dulu, sekarang, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Subhanallah. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah sehelai daun pun yang terjatuh dari rantingnya, jatuh, sehelai daun jatuh, kecuali Allah Maha tahu. Daun yang mana yang jatuh, kapan dia jatuh, dengan cara seperti apa jatuh, di bagian tanah mana dia akan terjatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui detail, terperinci. Maka beriman kepada takdir berkonsekuensi kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, beriman kepada takdir berkonsekuensi beriman bahwa semua yang Allah ketahui itu telah tercatat, tertulis di Al-Lauhul Mahfuz dengan dalil-dalil berikut ini. Di antaranya adalah dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya apa yang Allah ketahui itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab, yaitu di Al-Lauhul Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 12. Mungkin di antara kita yang sudah hafal surat Yasin. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan siapapun yang mati, dan kami menulis apa yang telah mereka lakukan, bahkan jejak-jejak dan bekas-bekasnya semua telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jadi beriman kepada takdir mengharuskan kita beriman bahwa segala sesuatu telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'alal ma'." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua takdir makhluk-makhluknya. Kapan? Sebelum sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya.
Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua ketetapan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun itu berapa, Pak? Kita aja usia baru begini doang. Belum 100, belum 200, belum 500, belum 1000, belum 2000, ini 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, telah menulis segala ketetapan takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kemudian Nabi menutup sabdanya ini dengan bersabda, wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas air. Beriman kepada takdir berkonsekuensi hal yang ketiga, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghendaki apapun yang telah dikehendakinya. Tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, beriman kepada takdir berkonsekuensi beriman bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dapat beriman kepada takdir, itu beriman bahwa Allah Maha berilmu segala sesuatu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatnya di Allahul Mahfuz. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghendaki segala sesuatu di alam semesta ini. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Menciptakan apa yang Allah ketahui, yang Allah catat, yang Allah kehendaki untuk Dia ciptakan akan ada, terjadi, tidak mungkin meleset sedikit pun dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriman dengan takdir, dengan empat hal ini, maka ia telah menyempurnakan maratibut takdir, semua pilar keimanan kepada takdir empat: ilmu, tulisan, kehendak, penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, ilmu Allah Maha luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulisnya semua itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apapun yang ada di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakannya. Empat hal ini adalah konsekuensi iman kepada takdir. Ustaz, kalau gitu saya ngalir aja deh sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jangan. Loh, kenapa jangan, Ustaz? Kan pasti akan terjadi. Sudah Allah ketahui, sudah Allah catat, sudah Allah kehendaki, sudah Allah ciptakan. Iya, tapi kau belum kau belum tahu apa yang belum terjadi. Ada nggak di antara kita yang berkata, takdir saya nanti makan pakai ayam bakar pedas? Takdir saya nanti makan siang pakai ayam bakar pedas. Ada yang bisa bilang begitu? Belum tentu. Mungkin pas turun tangga keluar dari masjid terjatuh mati. Tapi kalau kita berkata, takdir saya tadi pagi sarapan pakai nasi uduk, kita tahu takdir karena sudah terjadi. Adapun yang belum terjadi, kita tahu atau tidak? Kita tidak tahu. Maka jangan bilang aku mengalir saja seperti air, karena semua sudah ditakdirkan. Kau belum tahu takdir Allah, maka lakukan yang terbaik. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Inginkan yang terbaik. Aku ingin beramal saleh. Aku ingin dosaku diampuni. Aku ingin melakukan amalan penghuni surga. Berusaha untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya. Ketika Nabi SAW suatu ketika bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar." Kata
Kata baginda Nabi SAW, tak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan di mana tempatnya nanti, akankah di surga ataukah di neraka. Seorang sahabat kemudian nyeletuk, Pak, ya Rasulullah, ala nattakil, ya Rasulullah, ya udah kalau gitu, kalau memang sudah dicatat, semuanya sudah dicatat, tempatnya di surga atau di neraka, ya udah sesuai aja dengan yang dicatat. Boleh begitu Rasul, kata sahabat ini. Kata Nabi SAW, lah, nggak boleh begitu. I'malu, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka semua akan dimudahkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi tugas kita, kapasitas kita, karena tak tahu takdir ke depan itu apa, kita tentu saja pengennya surga, nggak mau neraka. Maka lakukan amalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Analogi sederhananya begini Bapak, ada orang sakit misalnya, ada orang sakit, kemudian dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, kau berobat, insya Allah kau akan sembuh. Atau kau menolak berobat, maka penyakitmu akan menggerogoti dirimu, kau akan mati. Adakah orang dengan akal normalnya kemudian dia berkata, aku tidak usah berobat, pasti aku sembuh? Ada orang berpikir begitu? Tidak. Untuk sampai ke kanan, maka serongnya kanan. Untuk sampai ke kiri, serong kiri. Kalau mau ke surga, jangan biarkan diri kita terjatuh melakukan amal penghuni neraka. Kita memang tidak tahu tempat kita di surga atau di neraka, tapi kita maunya apa? Maunya apa? Maunya surga. Maka kitanya harus menempuh jalan menuju surga. Mau kemana Pak? Mau ke Surabaya? Oh, masuk dia ke tiketing, beli tiket kemana? Ke Aceh, sampai ke Surabaya? Mana mungkin? Mau ke Surabaya beli tiket ke Aceh, mustahil sampai ke Surabaya. Mau umroh di Mekah, tapi beli tiketnya ke Australia. Ini nggak mungkin. Mau surga? Mau, tapi ngalir aja saya Ustaz. Kan sudah dicatat saya di surga di neraka. Kau sudah tahu di surga atau di neraka dirimu? Tidak tahu sih Ustaz, tapi aku ngalir saja. Kalau ternyata neraka ya udah. Nggak gitu juga kali. Kalau kita maunya surga, maka tempuh jalan surga. Kalau kita di sebuah jalan, di persimpangan sebuah jalan, ada dua cabang jalan, ke kanan ke kiri. Kemudian dihentikan kendaraan kita oleh petugas. Berhenti Mas, kau mau kemana? Kemana aja deh Pak, pokoknya ke tempat yang penuh dengan pemandangan indah, jalannya rata. Di situ saya menemukan ketenangan, kebahagiaan. Oh, berarti ke sini Pak, ke kanan. Ini jalan yang mulus. Nanti di ujung sana kau akan melihat pemandangan pegunungan, ada air terjun, sungai jernih yang mengalir. Di situ banyak taman-taman. Kalau yang ke kiri kemana Pak? Oh, ke kiri jangan. Banyak lubang, jurang, di sana gelap, semak belukar, gersang. Kau mau kemana? Ya ke sana. Ya udah deh, saya tempuh jalan ini. Ada yang begitu dengan akal sehatnya? Nah. Maka takdir memang belum diketahui, yang akan datang belum diketahui. Takdir itu kita ketahui kalau sudah terjadi. Kalau yang akan datang tidak diketahui, akan terjadi seperti apa, tapi kita mau hal tertentu yang terpuji, yang baik bagi diri kita, maka akal sehat akan berkata, lakukanlah langkah yang akan mengantarkan kita ke tujuan baik tersebut. Inilah beriman kepada takdir. Jadi meskipun kita beriman bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah telah mencatat segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kita beriman dengan ini. Tapi tatkala kita memiliki keinginan
maka kita akan menempuh jalan untuk mencapai keinginan tersebut. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan takdir. Makanya istikharah ini seakan-akan sederhana, salat 2 rakaat. Sebetulnya ini mengasah seseorang untuk beriman kepada takdir. Dahulu Nabi SAW itu istikharahnya untuk semua urusan, Pak. Kita kadang-kadang istikharah itu untuk hal-hal yang sangat momentum saja. Mau nikah, istikharah. Mau lamar pekerjaan, baru istikharah. Mau menjodohkan anak, baru istikharah. Nabi SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabatnya seperti Nabi mengajarkan satu surat dalam Al-Quran. Intens. Karenanya kalau kita lihat doa istikharah, Masya Allah, kepasrahan diri kepada Allah, apapun yang kau tetapkan untukku ya Allah, aku yakin itu yang terbaik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim innaka taqdiru wa la aqdiru ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajilihi wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni wa qul li al-khayra haitsu kana thumma raddini bihi. Doa istikharah. Udah hafal belum? Udah hafal. Ya kamu nggak boleh dibaca. Dalam seusia kita sekarang ini mungkin istikharah masih dihitung jari. Sementara dahulu Rasulullah SAW ajarkan para sahabat salat istikharah dengan doanya itu seperti Nabi ajarkan satu surat dalam Al-Quran. Ditalqin betul-betul intens. Baca doa salat istikharah, kemudian hayat. Di situ ada asahan untuk mengasah iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah diri, berserah diri kepada Allah sepenuhnya untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Makanya beriman kepada takdir menjadikan seseorang itu kuat kalbunya. Bukan hanya bersih, tapi kuat kalbunya. Menerima hantaman apapun dia kuat. Menangis karena sebuah keharuan, karena kesedihan, karena kasih sayang wajar. Nabi SAW waktu putranya Ibrahim meninggal dunia, menangis. Bahkan meninggal dunianya itu di pangkuan beliau. Yajudu binafasi. Begitunya itu di pangkuan Nabi SAW. Kemudian meninggal dunia dari kencengnya sampai mulainya di pelukan Nabi SAW. Bagaimana tidak bersedih seorang ayah? Ketika beliau menangis, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau juga menangis?" Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Kemudian beliau menegaskan, "Innal 'aina tadma'." Air mata berlinang. Wa innal qalba la yahzan. Kalbu bersedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak berucap, tidak bersikap kecuali dengan apa yang Allah ridhoi. Jadi tidak kemudian drop misalnya, tidak kemudian orang Jawa bilang itu keberungsung, gelisah, stres, frustasi, depresi. Seorang mukmin tegar, kuat. Kalbunya itu bisa berposisi, aku tahu bahwa ini ketetapan Allah, semua usahaku sudah aku lakukan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini terjadi pada hidupku, maka pasti ada hikmah di balik ini. Aku harus menjadi hamba yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Kuat kalbunya. Kenapa bisa kuat kalbunya? Iman kepada takdirnya benar. Iman kepada takdirnya benar. Makanya kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, dhalika khairul lah. In asabathu dharra'u sabar, dhalika khairul lah." Sangat mengagumkan, menakjubkan
urusan seorang mukmin. Semua kondisinya baik dan seperti itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana kondisi menakjubkannya itu? Kalau dia mendapatkan satu hal yang membahagiakan, dia bersyukur. Itulah yang terbaik baginya. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar. Itulah yang terbaik baginya. Jadi seorang mukmin itu stabil. Kena guncangan, ngefek sedikit, jalan lagi. Sedih wajar, kaget wajar, kecewa manusiawi. Tapi itu tidak menjadikannya jatuh dan terpuruk, tidak mau bangun lagi. Ya, jalan lagi. Hidupku masih terus berlangsung terus. Hanya kalau ada seseorang ditimpa kehimpitan luar biasa, gak boleh dia minta mati. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minta mati disebabkan kondisi sempit, ujian musibah yang menimpa. Enggak boleh. Fa in kana la mahalata. Kalau memang dia harus mengajukan sebuah harapan, falyaqul, hendaklah ia berdoa, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkan hidupku jika memang hidupku adalah yang terbaik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Namun wafatkan aku ya Allah jika sekiranya wafat itulah yang terbaik bagiku. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman kepada takdir, tegar dan kuat imannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan iman terhadap takdir. Tentu akan ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan takdir, namun ini prinsip fundamental yang bagian-bagiannya disampaikan dan dikaji tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang di bulan Syawal ya, insyaallah ta'ala, pada imaratul qalbi bil iman. Bagaimanakah memakmurkan kalbu, menyemarakkan, menumbuh suburkan, memusim semikan kalbu dengan iman. InsyaAllah pada pertemuan mendatang. Saya catat dulu. Ini bulan. Baik. Ustaz, apakah takdir yang Allah tentukan untuk kita bisa berubah, perubahan itu dan finally menjadi seperti apa, itu bagian dari takdir? Misalnya ya, saya lupa, tapi seingat saya sudah pernah saya sampaikan, atau saya sampaikan lagi tidak bisa. Saya punya paman, hafizahullah wa waffaqahu hada. 4 tahun yang lalu beliau divonis kanker usus besar. Peluang kehidupannya hanya tersisa 15%. Jadi iya, bahkan kotoran dari makanan itu sudah di kantong di luar badannya. Tubuhnya sudah menghitam. Dulu saya hanya mendengar bahwa itu orangnya kurus kering, tinggal tulang dan kulit. Saya belum pernah melihat, kecuali saya melihat sendiri kondisi paman saya waktu itu. Dalam sebuah perjalanan dari Pekalongan waktu itu, kemudian saya ajak teman-teman untuk ke kota kelahiran kami di Cirebon. Kemudian kita jemput paman. Saya sempat memperlihatkan foto kondisi beliau terakhir kepada teman-teman. Teman-teman terbagi menjadi 2. Ada yang masih berani atau siap untuk melihat, menjenguk. Ada yang merasa nggak kuat dengan foto yang ditunjukkan tersebut. Kemudian saya dengan beberapa teman yang lain masuk ke ruang perawatan beliau. Udah nggak bisa terdengar apa-apa ucapan, tapi beliau masih mengedipkan mata gitu ya, masih terlihat ada nafas dan seterusnya. Kemudian saya berbisik, Om, ini semua ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Om sudah berusaha, keluarga sudah mendampingi, kemoterapi, ini, dan seterusnya. Apapun yang dikatakan oleh dokter itu hanya prediksi.
Yang punya keputusan, yang punya ketentuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om perbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah. Om perbanyak istighfar, minta kepada Allah, ya Allah, sekiranya kehidupan baik bagiku maka hidupkan aku. Kami pulang. 6 bulan setelah itu, wallahi wafat. Sampai hari ini belum masih hidup. Gemuk. Jadi maksud saya, sampai pun sekiranya ada prediksi-prediksi manusiawi, prediksi ini udah sakitnya udah berat misalnya gitu ya, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk melakukan apapun yang di luar batas hitungan matematika manusia, akan terjadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah doa dapat merubah takdir Ustaz? Apakah takdir yang Allah tentukan bisa berubah Ustaz? Perubahan itu pun dan proses seorang hamba untuk mendapatkan takdirnya yang lebih baik itu pun bagian dari takdir dan tidak ada yang terluput. Cuman masalahnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita hanya tahu apa yang terjadi kemarin. Hari ini kita tahu. Jangankan nanti sore, yang zuhur nanti terjadi emang kita tahu? Sudah hati-hati berkendara, sudah sesuai dengan apil rambu-rambu lalu lintas, sudah pakai sabuk pengaman ini brek. Kalau tertabrak aja, kecelakaan aja, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi yang membedakan seorang mukmin dengan yang bukan mukmin, seorang mukmin tegar. Aku sudah berusaha, aku bahkan sudah baca doa, aku sudah sesuaikan dengan ketentuan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kecelakaan terjadi, pasti ada hikmah di balik ini. Aku berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Proses semua ini juga bagian dari takdir. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan ringkas syarah dari definisi ini. Engkau melakukan ketaatan. Ini perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu tentang ketakwaan. Tentang ketakwaan. Ketika seseorang itu melakukan amal salih dengan cahaya dari Allah, itu maksudnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i mendapatkan nasihat dari gurunya Imam Waqi' bahwa kata beliau, wa'lam bi anna al-ilma nur, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada seorang pelaku maksiat. Maka cahaya yang dimaksud di sini adalah ilmu. Begitu pula ketakwaan itu adalah meninggalkan kemaksiatan atau larangan karena Allah dengan panduan cahaya dari Allah, maksudnya adalah ilmu. Makanya kalau kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah, itu dihitung kesolihan, Pak. Contoh. Ada orang tidak jadi mencuri karena takut kepada Allah. Astagfirullah, jangan. Ini bukan hak. Tapi ada juga orang yang mau mencuri nggak jadi, ternyata ada CCTV nggak jadi. Apakah yang pertama dengan yang kedua sama? Beda. Dia meninggalkan pencurian. Si yang pertama meninggalkan pencurian karena Allah. Tapi yang kedua meninggalkan pencurian karena apa? Takut CCTV. Maka yang namanya ketakwaan itu adalah meninggalkan larangan Allah dengan panduan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu akan selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun kalau dia tergelincir dalam dosa dan maksiat, dia akan tahu bagaimana dirinya menghapus jejak-jejak dosa tersebut. Dia terus jalan lagi. Namanya orang jalan, kepleset mungkin, tersandung jatuh, lecet mungkin, tapi dia kemudian tidak berhenti di situ, tapi dia lanjutkan kembali. Sehingga diperlukan cahaya ilmu untuk menerangi setiap langkahnya, yaitu ilmu
bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Seorang wanita salat di rumah, apakah boleh salat tarawih? Baru 6 rakaat ngantuk dan tidur dulu, lalu malam jam 2 dilanjutkan lagi sampai 11 rakaat termasuk witir. Kalau memang ngantuk itu sudah diprediksi karena kelelahannya seharian misalnya, Allah Ta'ala a'lam, sebaiknya dia istirahat. Sehingga kalaulah kemudian dia, seorang wanita ini, bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir untuk menuntaskan 11 rakaatnya, itu lebih baik. Itu lebih baik baginya. Karena memang namanya orang itu kan bisa memperkirakan, kayaknya saya capek banget, ngantuk banget. Sudah wudu pun kok rasa berat di mata ini masih sangat dominan misalnya gitu. Dia berusaha untuk kalau gitu setelah sholat isya beres-beres, ibu-ibu di rumah kalau bulan puasa biasanya beres-beres dulu. Sebut saja jam 8, setengah 9 istirahat, tidur. Jangan paksakan sholat sampai betul-betul ngantuk-ngantuk banget, tidur dulu. Bangun nanti jam 1, jam 2, setengah 3, kemudian silakan sholat. Itu lebih baik baginya untuk menyambung 11 rakaatnya. Wallahu ta'ala. Hukum membaca Al-Quran tanpa menutup aurat, tanpa dalam keadaan bersuci, tanpa menghadap kiblat. Hukum asalnya itu boleh, karena ini bukan merupakan syarat sah baca Al-Quran. Bukan syarat sah membaca Al-Quran harus tertutup aurat, harus dalam keadaan bersuci, harus menghadap Ka'bah atau arah kiblat, tidak harus demikian. Ya, tetapi etika terbaiknya demikian. Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Hanya kemarin saya ditanya, cukup unik juga pertanyaannya, Ustaz, saya beberapa kali melihat Ustaz, terutama di weekend, Sabtu dan Ahad, orang itu banyak yang kemudian olahraga dengan pakaian olahraga sejak pagi mungkin sampai jelang zuhur. Kemudian dia mungkin di perjalanan dia sholat zuhur, tapi sholat zuhur dengan pakaian olahraganya yang ketat-ketat dan lain sebagainya. Boleh Ustaz? Saya bilang, tanyakan kepada beliau, kalau seandainya siang itu dia memenuhi undangan presiden, apakah dia akan memakai yang sama? Habis olahraga diundang Pak Presiden, habis zuhur, kira-kira pakaian olahraganya itu yang dia pakai untuk menghadap panggilan presiden, saya yakin 1000% jawabannya tidak mungkin. Lalu kenapa ini memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia asal-asalan? Kita khawatir ini adalah bukti dari kelalaiannya terhadap makna sholat di dalam hidupnya. Kalaupun kita olahraga sampai harus keluar dari rumah, memperkirakan bahwa akan ketemu dengan waktu sholat di dalam perjalanan, siapkan baju sholatnya. Apa sulitnya bawa sarung, bawa baju koko? Mampir di pom bensin, di rest area, dia mandi dulu sebentar, dia pakai pakaian terbaiknya. Walaupun bukan kemudian berarti nggak harus, atau saya tidak katakan wajib pakai jubah, wajib pakai baju koko, enggak juga. Tetapi attitude itu menggambarkan bagaimana kesakralan sholat di dalam pandangan seseorang. Kalau kita memandang sholat, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kontak komunikasi kita dengan Allah di dalam sholat, asal-asalannya semuanya akan asal-asalan. Tapi kalau kita pandang itu sebagai sesuatu yang sakral, yang sangat mulia, agung dan seterusnya, kita pasti akan perhatian. Bukan hanya pada sesuatu yang normal umumnya, bahkan lebih daripada itu. Kita pakai wangi-wangi ke masjid, ingin tampil dengan yang terbaik yang kita miliki. Makanya Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian di setiap memenuhi undangan sholat di masjid. Wallahu a'lam. Kami suami istri di rumah diganggu jin. Gangguannya memukul tembok, melempar batu. Subhanallah. Apalagi ketika di waktu subuh Anda sedang membaca Al-Quran, di dinding tembok rumah seperti dilempar batu besar dan kayu. Ya, lanjutkan.
membaca surat Al-Baqarahnya, lanjutkan zikir pagi petangnya, lanjutkan ruqyah syar'iyahnya, ya. Dan kalau memang ada indikasi bahwa itu adalah sihir, kalau kita bisa mencari buhul sihirnya, kemudian kita hancurkan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, bersabarlah, lanjutkan dan kuatkan kesabaran, ya, kuatkan kesabaran. Dahulu Rasulullah SAW diuji dengan sihir sebelum beliau menjadi nabi, belum menjadi utusan Allah, dan beliau bersabar. Demikian pula seorang wanita datang kepada Nabi SAW, seorang wanita berkulit hitam. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa atakashaf." Rasul, saya itu kejang, dan ketika kejang aurat saya tersingkap. Kata para ulama, kejang di sini bisa satu di antara dua makna. Kejang artinya penyakit fisik seperti epilepsi atau semisalnya. Atau yang kedua, kejang dimaksud ini adalah kesurupan. Kemudian wanita ini mengeluhkan ketika itu kambuh, dia bisa sampai tersingkap auratnya, meskipun seorang wanita berkulit hitam. Maka kata Nabi SAW, wanita ini berkata, "Wahai Rasulullah, doakan untukku kesembuhan." Kata Nabi SAW, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autu laki fatabra," atau kama qala Nabi SAW. Kalau kau mau, wahai wanita, aku akan doa minta kepada Allah kesembuhan untukmu. Tapi kalau kau inginkan, pilihan lain untukmu adalah kau bersabar dan bagimu surga dengan kesabaranmu itu. Maka wanita tersebut berkata, "Ya Rasulullah, asbir." Rasul, aku sabar. Aku pilih sabar saja. Kalau memang bagiku surga dengan kesabaranku ini, aku pilih sabar. "Ya Rasulullah, walakinni atakasyaf." Rasul, tapi aku kalau sedang kambuh itu sampai tersingkap auratku. Fad'ullaha alla atakasyaf. Paling tidak doakan agar aku tidak tersingkap aurat. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar wanita ini setiap kali kambuh, namun dia hadapi dengan kesabaran, didoakan oleh Nabi untuk tidak tersingkap auratnya. Jadi bersabar dalam menghadapi ujian semacam itu akan menghantarkan seorang hamba ke surga. Wallahu a'lam. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menerima takdir? Terkadang terbesit di hati, kenapa ini menimpa kita? Seperti yang tadi disampaikan, kalau ingin menguji dan mengukur keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu dengan hikmah yang mulia, kita ingin merasakan lezat dan manisnya iman, kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyapa hidup kita ternyata itu keliru, salah alamat, mestinya kepada orang lain atau kepada kita. Nggak ada itu. Seperti tidak ada salah alamatnya ketentuan buat orang lain. Orang itu kaya, saya tidak. Kau jungkir balik nangis darah, nggak akan kaya seperti dia kalau itu bukan ketetapan takdir bagimu. Itu jatah orang lain yang Allah sudah tentukan, itu tidak akan keliru sampai ke rumahmu, sampai kepadamu, tak mungkin. Sebagaimana yang kau alami, kau berpikir itu salah alamat. Ya Allah, kenapa begini sekali musibah yang aku alami berat? Ini pertanda bahwa imannya harus diasah ulang. Keimanannya kepada takdir harus di-upgrade agar dia bisa merasakan ketentraman dalam hidup dan keselamatan di akhirat. Yang tadi disampaikan dalam hadis Ubadah bin Samit, "Wahai putraku, jika kau belum beriman kepada empat ini, yang keempatnya adalah beriman kepada takdir, kau tidak beriman sebagaimana yang Nabi sebutkan ini, kau masuk neraka." Ini bukan urusan main-main. Beriman kepada takdir itu, Masya Allah, menenteramkan hidup dan menyelamatkan ancaman neraka di akhirat. Wallahu a'lam. Berupayalah orang yang melewati puasa dengan sengaja tapi belum tahu dengan baik konsekuensi
dari meninggalkan puasanya, dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengingat. Kalau dia ingat, terutama ketika datang bulan tidak puasa, kemudian tidak diganti sampai kelewat-lewat. Kalau dia bisa ingat, apalagi siklusnya tidak berubah-ubah dari gadis sampai sekarang, 5 hari kah, 3 hari kah, ada 7 hari, 6 hari, ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, ada 12 hari, ada 15 hari. Umumnya itu paling banyak 15, tapi ada juga yang lebih dari itu, kurang dari itu, sesuai dengan siklus hormonitas masing-masing wanita. Bisa dilihat dari garis keturunannya atau hormon tertentu ada pada dirinya. Macam-macam wanita itu masing-masing berbeda. Nah, kalau siklusnya itu dari dulu sampai sekarang kurang lebih sama, kan bisa dilihat itu. Oh, kira-kira berarti misalnya haidnya 5 hari, 5 kali 10 tahun ada 50 hari misalnya. Dia bisa memperkirakan itu. Yang lebih berhati-hati bagi dirinya adalah dia mengqadha, dia mengganti. Bahkan sebagian ulama menyatakan sambil dia mengqadha, karena kesengajaannya tanpa alasan itu juga dia berkewajiban untuk kafarah dengan memberikan makan kepada fakir miskin setiap 1 hari yang ditinggalkannya, tapi belum diqadha dengan tanpa uzur. Ini masuk ke dalam pembahasan fikih puasa. Semoga nanti hadirin sekalian mengikuti kajian-kajian berkaitan dengan fikih berpuasa dan yang berkaitan dengannya. Demikian saja, wallahu taala alam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi